Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Arisantono dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan bab teks eksposisi yang meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, strukturnya, jenis-jenisnya, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir, cara menyusun teks eksposisi. Yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian. Menurut Maurice Carrel, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Menurut Jus Daniel Pereira, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Menurut Charles Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Ketiga pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan fakta untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari dibuatnya teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Yang ketiga, ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan. Yang kedua, bersifat faktual. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks eksposisi. Yang pertama, penanggalan atau tesis. Tesis disebut sebagai bagian gagasan pertama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuat. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Dari struktur teks eksposisi, kita beranjak ke jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, teks
eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang menyajikan informasi atau penjelasan dengan memberi gambaran yang sederhana mengenai suatu topik. Topik ini mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah teks yang mengungkapkan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Contohnya sebagai berikut. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah teks yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah teks yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Hanya sebagai berikut. Yang kedelapan, teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah teks yang memisahkan masalah suatu gagasan utama menjadi beberapa pengembang secara berurutan. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina. Pronomina merupakan kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi tersebut diungkapkan. Pronomina dibagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, kamu, aku, saudara, si dia. Dan imbuhannya yaitu nya, mu, dan ku. Yang kedua, persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Yang kedua, non-persona atau kata ganti bukan orang. Juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, sana, dan pronomina penanya contohnya seperti apa, di mana, siapa. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam sebuah teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, konjungsi waktu. Contohnya sesudah, setelah, lalu, sebelum, setelah itu, kemudian. Kedua, konjungsi gabungan. Contohnya serta dan dengan. Ketiga, konjungsi pembatasan. Contohnya asal, kecuali, dan selain. Yang keempat, konjungsi tujuan. Contohnya untuk, supaya, dan agar. Yang kelima, konjungsi persyaratan. Contohnya jika, kalau, apabila, bila, asalkan, dan bila mana.
Keenam, konjungsi perincian. Contohnya merupakan, adalah, yaitu, ialah, antara lain, dan yakni. Ketujuh, sebab akibat. Contohnya sehingga, karena, sebab, akibat, dan akibatnya. Kedelapan, konjungsi pertentangan. Contohnya akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Kesembilan, konjungsi pilihan. Contohnya atau. Kesepuluh, konjungsi penegasan atau penguatan. Contohnya apalagi, bahkan, hanya, lagi pula, itu pun. Kesebelas, konjungsi penjelasan. Contohnya bahwa. Kedua belas, konjungsi pertentangan. Contohnya bagai, seperti, serupa, dan ibarat. Ketiga belas atau yang terakhir, konjungsi penyimpulan. Contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Kebahasaan yang ketiga yaitu kata leksikal. Kata leksikal dibagi menjadi 4, yaitu pertama, nomina. Nomina yaitu suatu kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Contohnya, gambar, meja, rumah, pisau, perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Kedua, verba. Verba yaitu suatu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau kejadian yang bukan sifat. Contoh katanya yaitu mandi, pergi, ada, tiba, turun, dan jatuh. Yang ketiga, adjektiva. Adjektiva yaitu suatu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contoh katanya cantik, gagah, indah, menawan, lunak, luas, dan lebar. Keempat, adverbia, yaitu suatu kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tepat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lainnya. Contoh ibuannya di, ke, dan dari. Contoh katanya di rumah, ke taman, dari pantai, ketika, dan mula-mula. Terakhir, kita akan membahas bagaimana sih cara menyusun teks eksposisi itu. Langkah yang pertama, kita menentukan tema. Adapun sifat-sifat topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi sebagai berikut. 1. Datanya harus faktual. Kondisi yang benar-benar terjadi dan bisa bersifat historis. 2. Suatu analisa atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. 3. Fakta yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Langkah yang kedua, menentukan tujuan. Untuk apa teks ini dibuat? Langkah yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Dapat diperoleh dari buku, majalah, internet, surat kabar, ataupun wawancara secara langsung. Langkah yang keempat, membuat kerangka karangan dengan cara merangkai ide, gagasan, dan juga data yang diperoleh menjadi suatu alur teks. Langkah yang kelima yaitu pembahasan berdasarkan rangka karangan. Di sini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik yang dibahas dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat.
Langkah yang keenam atau yang terakhir, membuat simpulan dari alur cerita yang ada di dalam teks. Di sini dijelaskan secara singkat tentang topik yang dibahas. Nah, kita sudah membahas teknik posisi dari pengertian sampai cara menyusun teknik posisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.